apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Jaringan bandar sabu-sabu lintas provinsi ditangkap di Kabupaten Goa dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,2 kg. Ular piton sepanjang 7 meter dievakuasi setelah sebelumnya hendak menyerang nelayan. Pencabutan nomor pasangan calon Bupati Toraja Utara diwarnai kericuhan. Kita ke informasi pertama, jaringan bandar sabu-sabu lintas provinsi akhirnya ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di Kabupaten Goa dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,2 kg. Polisi menggerebek sebuah indekos yang diduga jadi tempat persembunyian bandar sabu-sabu di Jalan Mustafa Daeng Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Tersangka bernama Suryadi, 29 tahun ini langsung dibekuk petugas. Dalam penangkapan yang dilakukan 16 Agustus lalu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 1,2 kg sabu-sabu lengkap dengan timbangan digital dan alat isap. Barang haram itu didapat pelaku dari daerah Pekanbaru, Provinsi Riau. Sat Narkoba Polres Goa yang melakukan pengembangan kasus hingga ke Riau hingga kini masih memburu rekan tersangka yang selalu mengirim sabu-sabu menggunakan jalur transportasi laut. Sudah 1 tahun tersangka mengedarkan sabu-sabu di wilayah hukum Polres Goa dengan menyasar pejabat dan para pelajar. Saat ini adalah yang kita tangani masih bandar, ya, dan sekaligus pengedar. Jadi kenapa ditangkap tanggal 16 Agustus tahun 2024 baru diekspos sekarang, karena kemarin kita masih pengembangan, ya, walaupun sampai saat ini juga belum menuaikan hasil pengembangannya karena memang kita menghadapi beberapa kendala karena sudah lintas provinsi, yaitu kemudian ada beberapa kendala yang memang harus yang dihadapi oleh tim pada saat itu, sehingga pelaku yang ingin kita amankan sempat terlihat oleh mata namun tidak dapat terkejar. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan warga berjibaku mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 7 meter di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sebelumnya, ular itu hendak menyerang seorang nelayan yang baru tiba dari laut. Dengan menyerahkan seluruh tenaga, petugas damkar bersama puluhan warga berjibaku mengevakuasi seekor ular piton di kawasan hutan di Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare. Kuatnya lilitan ular di akar pepohonan sempat membuat petugas dan warga kewalahan. Namun akhirnya binatang melata itu bisa diamankan. Warga yang melihat proses evakuasi pun berteriak histeris. Ular sepanjang 7 meter dengan bobot sekitar 70 kg ini sempat masuk ke permukiman warga dan hendak menyerang seorang nelayan. Warga pun menghubungi petugas damkar untuk mengamankan ular agar tidak mengganggu warga yang lain. Sempat lari ya? Sempat lari karena waktunya ditangkap pertama tadi itu sempat lepas itu penangkap ularnya. Sempat lari mau sebutan itu lagi diburu lagi itu Mas Lengku. Kali menemukan siapa tadi? Seorang nelayan yang baru-baru datang, kemudian dia lewat, ada bercahaya, dia senter ternyata ular piton besar. Ular sepanjang 7 meter ini dievakuasi ke kantor damkar sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Suadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, KPU Sulawesi Selatan telah menetapkan nomor urut 2 paslon di Pilkada Sulsel 2024. Pencabutan nomor urut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel.
Didampingi masing-masing pendukung, pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi langsung menempati posisi di kursi paling depan yang telah disediakan oleh pihak KPU Sulsel. Proses pengambilan nomor urut dimulai dari pencabutan kertas di dalam box oleh kedua paslon, disaksikan ketua dan seluruh komisioner KPU Sulsel. Usai mencabut kertas, kedua paslon langsung mendapatkan nomor urutnya masing-masing. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1, sementara Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapat nomor urut 2. Satu itu tidak ada duanya. Ya. Tena Ruanda. Ya. Bahasa makanya Tena Ruanda. Dan nomor 1 itu adalah insya Allah menjadi kemenangan bagi kita. Kami memegang filosofi dalam kampanye gagasan, satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Kami punya fakta-fakta, insya Allah itu akan menjadi referensi masyarakat untuk memilih nomor 1. Mantap kan? Maknanya memang untuk Indonesia maju dan Sulsel maju. Laksanakan pilkada ini dengan damai, sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Dan paling penting bahwa kita ini sudah ada pernah kita bekerja. Kita santun, sopan saja, menyampaikan hal-hal yang baik. Ini demi kebaikan Sulawesi Selatan kita cinta ya. Pasca pengambilan nomor urut ini, kedua paslon akan fokus pada agenda kampanye. Kampanye itu dari tanggal 25 lusa sampai tanggal 23 November. Jadi itu waktu, jadi kan sudah ada nomor urut, paslon masing-masing sudah bisa menyampaikan dalam waktu masa kampanye itu menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Sebagai bentuk komitmen mewujudkan pilkada aman dan damai, kedua paslon serta seluruh perwakilan partai politik menandatangani petisi yang telah disiapkan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Aksi sejumlah politisi saat pengundian nomor urut Pilkada Makassar sempat menjadi perhatian karena menyawer para penari. Pilkada memang menjadi pesta demokrasi, namun aksi sejumlah politisi ini menjadi sorotan karena menyawer para penari saat pembukaan acara pengundian nomor urut peserta Pilkada Makassar 2024. Pengundian dilakukan Senin lalu di salah satu hotel di Kota Makassar. 4 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Makassar menghadiri secara langsung proses pencabutan dan pengundian nomor urut. Pasangan Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham mendapat nomor urut 1. Pasangan Andi Seto Asapa Reski Mulfiatul Lutfi nomor urut 2. Nomor pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi mendapat nomor urut 3 dan nomor urut 4 adalah pasangan Muhammad Amri Arsyid Abdul Rahman Bando.